Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mona Tiorina Manurung. Saya berasal dari program studi manajemen program sarjana di Universitas Widyausada Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan juga video proses pembelajaran di dalam kelas yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah ini merupakan bidang ilmu keahlian saya dan juga mata kuliah wajib universitas yang harus diajarkan kepada seluruh prodi di Universitas Widyausada Semarang, baik prodi kesehatan maupun non-kesehatan. Selama 6 tahun saya mengajar mata kuliah kewirausahaan, saya memberikan mata kuliah ini kepada beberapa prodi. Di antaranya ada S1 Informatika Medis, D3 Radiologi, S1 Keperawatan, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, dan di semester depan saya akan mengajar di S1 Program Studi Manajemen. Pada mata kuliah ini saya juga sedang melakukan penelitian yang terkait untuk mengukur bagaimana pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha bagi mahasiswa kesehatan. Mata kuliah kewirausahaan ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pembelajaran pada mata kuliah ini disampaikan secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun CPL yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu CPL yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, CPL yang kedua, menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang pengelolaan bisnis dan praktek manajemen dalam skala nasional. CPL yang ketiga, menguasai konsep dasar dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Di CPL keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL yang kelima, memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudian, untuk CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menentukan ide, kreativitas, dan peluang usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan etika kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pola pikir wirausaha. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis proses dan fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkreasi rencana dan strategi bisnis yang unggul dalam solusi permasalahan masyarakat. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mengkreasi proposal bisnis dan kompetitif secara berkelompok. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 pertemuan, yaitu terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran di dalam kelas, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Metode yang saya ajarkan di dalam mata kuliah ini yaitu Student Center Learning, di mana mahasiswa dituntut bisa berdiskusi secara aktif di dalam setiap sesi pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga mengerjakan project based learning dengan membuat tugas proposal bisnis yang dilakukan secara berkelompok dan dipresentasikan pada pertemuan 14 dan 15 dalam bentuk simulasi kompetisi bisnis. Bahan ajar yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini merujuk pada referensi umum tentang kewirausahaan. Salah satu contohnya yaitu book chapter yang sudah saya tulis, yaitu buku kewirausahaan dan buku manajemen UMKM. Saya juga membuat modul praktikum kewirausahaan dan saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM saya kepada materi perkuliahan. Untuk pembobotan nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari 25% nilai UTS, 25% nilai UAS, 40% nilai tugas yang terdiri dari tugas individu dan juga tugas kelompok, lalu 10% nilai soft skill yang didapat dari keaktifan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan dan juga presentasi proposal bisnis di akhir semester.
Demikian penjelasan tentang deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Saya juga baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke berapa yuk? Masih inget nggak? Yes, kelima ya, dengan materi peluang usaha. Nah, agar perkuliahan kita pada hari ini berjalan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai juga, mari teman-teman bisa isi presensi di Siato ya. Jangan lupa, saya beri waktu 1 menit, silahkan di pertemuan kelima di materi peluang usaha. Oke, ada presensi semuanya? Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti yang tadi saya bicarakan, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima. Sebelum itu kita recall dulu yuk teman-teman. Masih ingat nggak di pertemuan ke-3, 4 itu kita kemarin satu materi loh. Apa coba materinya? Wih, masih ingat. Keren loh teman-teman ingatannya ya. Oke. Kalau gitu ada yang mau coba, kemarin kan kita belajar tentang ide ya, gimana cara kita berpikir untuk menghasilkan sebuah usaha itu kan mulai dari pemikiran ide, kemudian cara-cara yang kreativitas. Ada yang tahu inovasi itu apa? Siapa? Silakan. Angkat tangan. Oke, Mbak Safira, silakan Mbak. Menurut saya inovasi itu merupakan sebuah pembaruan dengan awalnya itu seperti yang belum pernah ada, atau misalkan belum sudah ada pun itu dikembangkan atau dengan cara menambahkannya sedikit berbeda. Oke, ya. Inovasi ya, berarti inovasi itu bisa berupa tadi ya alat ya, pembaruan ataupun sesuatu yang sebenarnya sudah ada cuma dimodifikasi ya untuk menjadi hal yang baru. Oke, terima kasih Mbak Safira, kita tepuk tangan dulu Mbak Safira. Oke, tadi sudah recall untuk pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini teman-teman. Nggak banyak kok ya, pokok bahasanya cuma 3. Yang pertama adalah menemukan peluang usaha, kemudian memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kemudian yang terakhir identifikasi peluang bisnis dalam kewirausahaan ya. Jadi kita akan belajar nih gimana sih caranya. Kalau teman-teman kan pasti pernah ya, saya tuh pingin banget nih Bu usaha. Ada nggak yang punya keinginan buat usaha? Gak ada, maunya langsung bekerja aja. Gak ada yang usaha nih. Atau misalnya ngelihat orang sukses gitu kan, duh kok keren banget ya. Nah, sebenarnya semua orang itu bisa teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha ya. Cuman kadang orang tuh bingung kan, harus mulai dari mana ya? Aduh saya nggak ada modalnya nih Bu. Aduh kayaknya orang tua saya nggak mendukung gitu. Nah ini ada langkah-langkahnya teman-teman ya untuk menemukan peluang usaha. Ada beberapa cara nih akan saya ajari ya. Yang pertama adalah dari diri sendiri ya. Langsung aja ya dari diri sendiri itu. Nah ini contohnya teman-teman. Teman-teman ada nggak yang punya hobi yang saya banget gitu, terus sering saya lakukan, tapi sebenarnya bisa untuk dikembangkan jadi usaha. Contohnya ada hobi menulis ya, hobi fotografi ya kan. Sekarang kan banyak ya teman-teman. Bahkan bidang-bidang pekerjaan ya, muncul yang baru kan kayak food vlogger ya. Itu awalnya mungkin dari nyoba-nyoba makanan, tapi lama-lama bisa dijadiin usaha konten, kemudian di endorse oleh brand gitu ya. Nah itu bisa jadi sebuah pekerjaan yang komersil ya. Yang tadinya cuma hobi nulis diary misalnya, teman-teman ada nggak? Waktu SD suka nulis diary? Mas Sultan ya? Pasti suka nulis diary waktu kecil. Nah itu. Nah dulunya suka nulis diary, ternyata karena hobi jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya jadi travel blog gitu ya. Nah itu bisa dikembangkan menjadi usaha. Dan banyak lagi teman-teman. Mungkin punya hobi mainkan alat musik, menyanyi ya. Bahkan sekarang banyak loh teman-teman yang hobi lari. Ada nggak yang hobi lari ya?
karena dia suka dan itu dijadiin target ya, harus podium gitu loh. Itu juga bisa dijadikan pekerjaan kan. Jadi setiap ada event dia daftar dengan harga 250.000, nanti hadiahnya misalnya 5 juta, 7 juta gitu kan. Hanya dengan bermodal suka lari gitu. Dan lain-lainnya ya. Jadi sebenarnya kalau mencari peluang usaha tuh nggak usah mikir yang kejauhan teman-teman. Yang ada di sekitar kita aja, yang dari dalam diri sendiri aja gitu. Nah, ada juga caranya dengan browsing internet atau membaca buku nih teman-teman. Ya banyak banget sekarang buku-buku yang ngasih tahu tentang ide-ide bisnis. Bahkan di YouTube tuh saya lihat kayak cara membuat bakso ya, bukan cuma membuatnya tapi sampai ngitungin HPP-nya. Terus kalau misalnya dijual 50 porsi itu harga jualnya berapa, resepnya bagaimana, itu diberitahu gitu loh di YouTube. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan ide untuk peluang usaha ya. Kemudian kenali usaha paling berpotensi. Nah, ini saya ajari teman-teman. Bisa dari kalau teman-teman pernah buka Google Trends ya. Nah, itu tinggal diketikkan aja nih yang lagi rame nih misalnya tahun ini di daerah Jawa Tengah. Waktu itu saya pernah cari itu yang lagi rame misalnya usaha kopi. Ingat ya? Kan sekarang lagi apa nih zamannya? Teh ya enggak? Nah, dulu kan kopi itu ya hampir 10 meter ya di jalan kita akan melihat usaha kedai teh. Nah, berarti yang lagi rame itu trennya teh gitu. Kemudian dulu kalau dari zaman-zaman Covid, saya ngelihat di Shopee ya, biasanya pencarian terbesar waktu zaman Covid itu barang apa? Ada yang tahu nggak? Nah, masker. Makanya tiba-tiba harga masker itu melonjak drastis ya. Kemudian apalagi? Karena kita semua waktu itu lagi ngalami WFH. Biasanya barang-barang paling dicari apa? Nah, laptop, terus headset ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga apa? Daster ya kan karena dia nggak kemana-mana kan. Jadi usaha paling laris pada saat itu adalah daster. Jadi ngelihatlah trennya teman-teman ya. Misalnya sekarang peluangnya lagi apa, lagi ramenya apa. Gitu. Kemudian amati kebutuhan masyarakat. Nah ini nih yang paling mudah nih ya. Teman-teman ada yang pernah nonton film The Billionaire nggak? Film Thailand zaman dulu. Yang memproduksi Tokenoi. Pernah nonton nggak? Pernah ya? Nah itu kan anak muda Thailand, dia mencoba-coba. Nah itu awalnya dia ngerti nggak cara teman-teman? Dia bahkan datang ke pasar tradisional loh, sampai mencari ya. Waktu itu dia pengen mengembangkan produk rumput laut tuh. Nah orang kacang goreng ya. Jadi cara orang menggoreng kacang di pasar tuh kayak mana sih biar nggak cepet gosong kayak gitu. Nah itu, jadi dia idenya cuma dari jalan-jalan aja gitu ya. Ini sini teman-teman pada ngekos atau rumah sendiri? Ngekos ya. Nah kalau anak kosan biasanya yang sering dibutuhkan tapi belum ada di sekitar kalian, ya enggak? Udah ada semua ya? Wah hebat loh kosannya. Di daerah mana kosannya? Sini semua? Ya. Biasanya tuh nih kayak saya cari ya air minum ya kan. Kalian ganti galon nggak? Apa bapak kosan ibu kosan yang ganti? Air sumur. Nah kemudian fotokopi gitu ya. Nah bahkan saya nih di suara.com nih saya dapat ide itu ada warteg tapi makanannya Jepang teman-teman. Wah keren ya. Kan maksudnya itu ide yang unik tapi belum ada di sekitar kita kan. Nah gitu. Jadi kalau itu di Jepang mungkin teman-teman bisa nih praktekin di sekitar kosan gitu ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya open PO gitu kan, pakai WA story gitu. Lalu bergabung dengan komunitas. Nah ini ada nggak komunitas hewan, komunitas sulam menyulam ya, cross set ya, itu bisa jadi barang yang menghasilkan. Bahkan kakak kelas kalian teman-teman kemarin ya waktu saya mengajar ini dia cerita usahanya apa coba? Adalah jual beli burung yang kicauannya bagus itu loh. Nah jadi dia sengaja beli anakan, terus katanya tiap hari itu dia setelin YouTube teman-teman ya, biar itu kan belajar terus tuh burungnya, belajar berkicau. Nah nanti waktu kompetisi, ada kompetisi burung gitu,
dia ikutin lomba. Nah, biasanya burung-burung yang menang kompetisi lomba itu harganya akan melambung tinggi. Jadi kolektor itu bakal ngebeli burung-burung pemenang kompetisi. Nah, itu jadi ya kayak gitu teman-teman ya, ide-ide yang mungkin oh kok bisa ya ternyata gitu, ternyata memungkinkan. Nah, ini adalah memilih lapangan usaha ya. Jadi ada beberapa cara juga untuk tadi kita sudah tahu cara membuat idenya, kemudian mencari peluangnya. Nah, gimana sih peluang ini kita giring menjadi suatu usaha yang bisa mempekerjakan banyak orang ya. Yang pasti pertama adalah perlu diingat, lapangan usaha yang cocok untuk kita belum tentu cocok untuk orang lain ya. Terus lapangan yang mungkin masa lalu menguntungkan ya, ini tadi saya bilang ya ada yang namanya bisnis musiman ya teman-teman. Dulu musimnya cappuccino cincau ya, kemudian ke Milo kepal, kemudian ke kopi, sekarang ke teh. Nah, jadi ada yang belum tentu dulu rame, sekarang masih ada gitu. Kemudian lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu baik di daerah lain ya. Ini kalau misalnya teman-teman itu sales AC, jualan di Bandungan laku nggak? Enggak. Nah kan, karena di sana udah dingin ya. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada jualan bikini ya, dasar-dasar pantai, jualan di pegunungan laku nggak? Nah gitu. Jadi menyesuaikan tempatnya. Lalu lapangan usaha yang disesuaikan juga dengan kondisi internal dan eksternal kita masing-masing. Oke, next. Nah, tadi sudah tahu ya cara membedakannya. Sekarang cara mengidentifikasi peluang usaha. Oke. Saya nggak kecepatan ya. Bisa menangkap ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, caranya adalah yang pertama dengan melakukan analisis SWOT teman-teman ya. Jadi kita harus kenali dulu nih apa kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian ancaman, pesaing kita tuh kayak gimana. Kalau misalnya tadi kita mau bisnis ayam geprek ya, paling nggak kita cari nih radius 200 meter, 1 kilometer dari kita itu udah ada belum yang buat ayam geprek. Kemudian mereka apa ya, apakah cuma ayam geprek atau mungkin bisa dicampur nih misalnya dengan mie atau level kepedasannya bisa sampai 100 ya, yang tempat lain nggak punya kayak gitu kan. Itu gila ya, mungkin nggak akan ada yang makan di situ sih. Nah gitu, jadi penting banget melakukan SWOT sebelum membuat sebuah usaha ya. Ini jadi yang paling penting nih, kalau mau membuat visi misi itu awalnya harus membuat SWOT dulu. Kemudian tadi mengenal pasar lebih jauh, lalu modal untuk mengembangkan usaha itu juga harus dipikirkan ya teman-teman ya. Kalau kita mau punya usaha harus tahu dulu nih, kira-kira mau pakai modal sendiri, mau pinjem bank atau leasing, atau mau ambil KUR ya. Kan kalau di bank itu pemerintah menyediakan yang namanya KUR teman-teman. Jadi kayak kredit usaha rakyat. Nah, itu syaratnya paling enggak katanya harus 6 bulan usaha itu udah berjalan. Jadi kalau teman-teman udah misalnya mau buat kos-kosan ya, 6 bulan udah ada nih rumah di sebelah dikosin, nah itu bisa mengajukan KUR. Itu rata-rata bunganya flat teman-teman. Jadi dalam 5 tahun tuh kalau misalnya kita pinjam untuk KPR rumah kan fluktuasi ya, bunganya itu setiap 3 tahun, 5 tahun dia kan terus meningkat. Nah kalau KUR yang untuk usaha ini flat terus. Jadi dari tahun pertama sampai ke-5 pinjamannya akan sama terus. Nah, itu memudahkan para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kemudian kemampuan produksi juga penting ya. Jadi jangan sampai bilang saya pengen usaha laundry. Nah, tapi nggak punya kemampuan nih, misalnya mengelola karyawan atau cara mencuci yang bersih itu nggak tahu gimana caranya gitu ya. Jadi walaupun nantinya kita akan memiliki karyawan, tapi usahakan kita tuh tahu dari A sampai Z usaha apa yang akan kita lakukan ya. Nah itu rentannya teman-teman, kalau misalnya kita terlalu percaya sama rekan bisnis atau sama karyawan, nanti misalnya suatu hari kita lagi nggak ngecek usahanya, itu bakal kita dibohongi ya. Nanti uangnya mungkin nggak disetor seluruhnya, atau mereka cari-cari, atau banyak kan sekarang
kayak makanan udah bisa, karena udah bisa terus buka sendiri, ya enggak, dengan resepnya si ownernya. Itu terjadi, saya dengar ini teman-teman, roti boy ke roti O. Nah itu awalnya katanya adalah anak buahnya roti boy, nah akhirnya dia buka sendiri. Nah gitu teman-teman, jadi walaupun punya sesuatu ya kayak resep-resep ya, makanya kalau kayak KFC itu bilang kan itu resep rahasia itu, jadi hanya orang-orang kunci yang tahu resep utamanya gitu, dia nggak bakal ngasih ke anak buahnya gitu. Jadi teman-teman juga gitu, kalau mau membuat sebuah usaha harus tahu tadi dari A sampai Z. Yang terakhir adalah merancang bisnis plan ya. Jadi ini juga penting ya, proposal bisnis nanti kita akan praktekkan di pertemuan 13-14 ya teman-teman. Kalian akan merancang suatu bentuk proposal bisnis untuk usaha kalian nanti gitu. Oke, jadi terkait materi ini ya teman-teman, saya itu pernah bersama tim dosen melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat tentang mencari peluang usaha. Oh tadi ada satu lagi ya teman-teman, jadi kalau misalnya ingin membuat bisnis itu, kunci yang paling utama adalah kalau bisnis kalian itu mau bertahan lama, buatlah bisnis yang merupakan solusi dari permasalahan masyarakat. Ya, jadi itu bakal awet ya. Ingat Gojek ya. Dulu awalnya katanya pendirinya Nadiem Makarim itu bisa membuat Gojek itu karena dia ngelihat nih, jadi dia mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi kok nyari transportasi itu susah banget ya. Terus kadang harganya tukang ojek pangkalan tuh nggak normal ya. Kan jauh deket, itu kan suka-sukanya dia gitu. Jadi nggak ada harga rate yang pasti. Nah, makanya dia kepikiran nih gimana caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan semua orang, tapi dengan harga yang standar gitu. Nah, itu tadi ya. Nah, kemarin waktu saya melakukan PKM seperti itu teman-teman. Kami tim dosen melihat bahwa di daerah kelurahan tersebut ternyata banyak banget bunga telang. Pernah tahu bunga telang nggak? Bunga telang itu sangat mudah tumbuh ya. Jadi karena bijinya disebar aja itu bisa langsung tumbuh. Nah setelah kami cari riset, ternyata bunga telang itu manfaatnya sungguh amat sangat banyak ya untuk kesehatan. Nah jadi kami mencari nih peluang usaha apa sih yang bisa dijadikan dari bunga telang ini, kan? Ini saya buatkan leaflet waktu itu ya, manfaat bunga telang ya, mengandung antioksidan itu untuk pencegahan kanker, kemudian mengurangi peradangan dan sebagainya. Nah kemarin, nah ini saya membuatkan jenis usahanya adalah minuman jelly dari bunga telang, kemudian bunga telang keringnya juga bisa diproduksi ya. Jadi kayak kalau nggak di oven, kemudian dipanaskan di suhu matahari juga bisa. Jadi bunganya itu harus dalam sampai keadaan kering. Nah itu bisa diseduh jadi teh gitu ya. Nanti airnya bakal berubah warna teman-teman. Nah kalau misalnya dicampurin sama lemon, yang tadinya biru jadi ungu. Nah kita kok bermain kimia gitu. Nah itu jadi produk-produk ini kami tawarkan nih ke ibu-ibu kalau misalnya mau membuat. Kami juga ajarkan cara menghitung harga jualnya ya. Mulai tadi misalnya menggunakan stiker, botol itu seperti apa. Jadi kemarin kita cari itu sekitar 7 ribuan per botol. Nah, itu kan bisa ya, misalnya dititipkan di kantin SD anaknya atau di warung tetangganya gitu. Ya, jadi ide-ide kayak gini nih teman-teman yang mungkin teman-teman ngelihat potensi daerah teman-teman apa sih yang belum tergarap gitu ya, untuk membantu perekonomian dari warga sekitar teman-teman gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa punya usaha terus mengembangkan warganya ya, jadi punya lapangan kerja lah, jadi bos, hebat kan? Kerja tetap tapi punya usaha sampingan gitu. Nah yang terakhir nih, ini yang paling kalian tunggu-tunggu pasti ya, tugas kelompok. Nah jadi saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya teman-teman ya. Jadi silahkan cari kelompoknya sendiri, saya nggak akan memilihkan, terserah kalian 4 kelompok. Dan nanti tugasnya adalah tadi mencari peluang usaha ya. Boleh kalian apa aja gitu ya, mau usaha makanan, mau fashion, mau
mungkin teknologi Bu, saya tuh bisa buat sistem misalnya ya kan, terus ingin dikembangkan, boleh gitu. Nah nanti bentuknya adalah proposal bisnis ya teman-teman ya. Ini formatnya akan saya berikan, nanti dibuat makalahnya sesuai dengan format. Kemudian, nah ini yang paling penting, dibuat back presentasinya ya. Nah jadi nanti di pertemuan 13 dan 14, kita akan mempresentasikan proposal bisnis ini dalam bentuk simulasi kompetisi bisnis, ya, keren ya. Jadi nanti anggapannya saya adalah calon investor kalian nih. Jadi nanti kalian akan bertanding mempresentasikan bisnis kalian dalam waktu 15 menit ya. Jadi semua anggota kelompok harus punya kesempatan mempresentasikan dan nanti dalam 15 menit itu akan saya nilai ya. Jadi tolong dikumpulkan di pertemuan 12 di Siato ya. Jadi nanti diupload makalah dan juga deck presentasinya, kemudian kita akan berlomba. Tenang, nanti akan saya berikan hadiah bagi pemenang utama ya. Jadi setoran dana untuk teman-teman yang berkompetisi. Gitu ya. Oke, sudah paham ya tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa punya ide nih habis pulang dari sini. Aduh, saya mau buat sesuatu yang gebrakan luar biasa. Saya berterima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semuanya teman-teman. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf untuk segala perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.